baca buku 15 menit. Hari ini aku baca The Hunt of the Baskerville Mystery Anjing Setan. Baru satu, lama banget. Satu, Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes yang biasanya bangun sangat kesiangan, terutama pada acara-acara tertentu ketika ia harus terjaga sepanjang malam, duduk di meja sarapan. Aku berdiri di atas karpet di depan perapian dan mengambil sebuah tongkat yang ditinggalkan oleh tamu kami malam sebelumnya. Tongkat itu bagus, terbuat dari kayu keras, dan kepala tongkat itu berbentuk bulat. Tongkat semacam ini dikenal sebagai tongkat penang warrior. Tepat di bawah kepala tongkat ada ban yang terbuat dari perak dengan lebar hampir 1 inci. Untuk James Mortimer, MRCS dari teman-teman di CCH. Terukir pada ban perak dan tertera tahun 1884. Tongkat ini seperti tongkat dokter keluarga kuno yang digunakan untuk menjaga martabat, kekuatan, dan ketentraman. Baiklah, Watson, apa pendapatmu tentang tongkat ini? Holmes sedang duduk membelakangiku dan aku tidak memberinya tanda-tanda mengenai apa yang sedang aku lakukan. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang sedang aku lakukan? Holmes, aku yakin kamu punya mata di belakang kepalamu. Setidaknya aku memiliki pot kopi berlapis perak yang mengkilap di depanku, kata Holmes. Tetapi, katakan padaku, Watson, apa pendapatmu tentang tongkat tamu kita ini? Karena kita belum begitu beruntung tidak bertemu dia dan kita tidak tahu maksud kedatangannya ke sini. Souvenir kebetulan ini menjadi penting bagi kita. Aku ingin kamu merekonstruksi tamu kita ini dengan mengamati tongkatnya. Aku pikir, kataku, dengan menggunakan metode-metode Holmes yang bisa aku gunakan, Dr. Mortimer adalah seorang dokter tua yang sukses dan sangat terhormat karena mereka yang mengenal dia memberinya tongkat ini sebagai penghargaan. Bagus, kata Holmes, sangat bagus. Aku juga berpikir mungkin tongkat ini digunakan untuk kepentingannya sebagai dokter desa yang harus melakukan banyak kunjungan dengan berjalan kaki. Mengapa begitu? Karena tongkat ini, walaupun awalnya sangat bagus, telah banyak digunakan untuk mengetuk. Aku tidak bisa membayangkan seorang dokter kota yang membawanya. Ujung tongkat ini yang berupa besi tebal telah aus, sehingga ini membuktikan bahwa ia telah begitu sering berjalan. Kedengarannya sempurna, kata Holmes. Dan lagi, ada tulisan teman-teman di CCH. Aku bisa menduga bahwa ini adalah Something Hunt, sebuah kelompok berburu lokal. Ia mungkin telah memberikan sejumlah bantuan pengobatan dan pembedahan kepada anggota-anggota kelompok ini, dan kelompok ini memberikan sebuah hadiah kecil sebagai balasannya. Sungguh, Watson, kamu melampaui kemampuan dirimu sendiri, kata Holmes, sambil mendorong kursinya ke belakang dan menyalakan rokoknya. Aku harus mengatakan bahwa semua pendapatmu itu sungguh bagus sehingga membuatku nampak kecil. Namun, kamu telah terbiasa meremehkan kemampuanmu sendiri. Itu mungkin yang membuatmu tidak bersinar, tetapi kamu adalah konduktor cahaya. Beberapa orang tanpa kejeniusan dapat memiliki kekuatan pembangkit semangat yang luar biasa. Aku akui, sahabatku, bahwa aku sangat berhutang banyak padamu. Holmes tidak pernah berbicara begitu banyak sebelumnya, dan harus aku akui bahwa kata-katanya memberiku kebahagiaan mendalam, karena aku sering terusik oleh ketidakpeduliannya atas kekagumanku padanya, dan atas usaha-usaha yang telah aku lakukan untuk memberikan publisitas pada metode-metodenya. Aku juga bangga bahwa aku sejauh ini telah menguasai sistemnya untuk aku terapkan dengan persetujuannya. Sekarang Holmes mengambil tongkat dari tanganku dan memeriksanya selama beberapa menit dengan mata telanjangnya. Kemudian dengan minat besar ia meletakkan rokoknya dan sambil membawa tongkat itu ke jendela ia mengamati tongkat itu lagi dengan lensa cembung. Menarik, meskipun bahannya biasa saja, kata Holmes saat ia kembali ke sofa favoritnya di sudut kamar. Tentu saja ada 1 atau 2 petunjuk pada tongkat ini.
Petunjuk ini memberi kita landasan untuk menarik beberapa kesimpulan. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan olehku? Aku bertanya. Aku yakin bahwa tidak ada konsekuensi yang aku lewatkan. Aku rasa, Watson, sebagian besar kesimpulanmu salah. Ketika aku mengatakan bahwa kamu menstimulasi diriku, aku mengartikan, jujur saja, bahwa dalam mencatat kesalahan-kesalahanmu, aku kadang-kadang dibimbing menuju kebenaran. Namun, kamu tidak seluruhnya keliru. Orang ini tentu saja seorang dokter desa, dan ia sering berjalan. Dengan demikian, aku benar sejauh ini. Tetapi itu semuanya tidak. Tetapi itu semuanya tidak. Sahabatku Watson, tidak semuanya. Tidak berarti semua. Aku akan menyarankan misalnya bahwa hadiah untuk dokter ini mungkin berasal dari sebuah rumah sakit daripada dari sebuah kelompok berburu, bahwa inisial CC ditempatkan sebelum kata rumah sakit, maka secara alamiah kepanjangan dari inisial itu adalah Rumah Sakit Charing Cross. Charing Cross. Kamu mungkin benar, probabilitasnya terletak pada arah itu. Dan jika kita menganggap ini sebagai hipotesis, kita memiliki sebuah landasan baru. Dari landasan ini kita bisa mulai mengkonstruksi siapa tamu tidak dikenal itu. Baiklah, lalu seandainya si CCH, singkatan dari Charing Cross Hospital, apa kesimpulan lanjutan yang kita ambil? Apakah tidak ada yang memberi saran pada diri mereka sendiri? Kamu menguasai metode-metodeku, gunakan itu. Aku mempunyai kesimpulan pasti bahwa orang ini telah praktik di kota sebelum pindah ke desa. Aku pikir kita lebih baik menjelajah sedikit lebih jauh daripada ini. Amati tongkat ini di tempat terang. Di acara apa barang hadiah seperti ini kemungkinan diberikan? Kapan teman-temannya bergabung untuk memberikan hadiah ini? Jelas, di saat ketika Dr. Mortimer mundur dari pelayanan rumah sakit agar bisa membuka praktik sendiri di desa. Kita tahu bahwa ini sebuah hadiah. Aku yakin bahwa ada suatu perubahan dari rumah sakit kota ke sebuah praktik di desa. Apakah ini merentangkan kesimpulan kita terlalu jauh jika mengatakan bahwa hadiah ini diberikan pada acara perpisahan karena pindah tempat kerja? Kemungkinannya seperti itu. Sekarang, kamu akan mengamati bahwa ia kemungkinan bukanlah staf dari suatu rumah sakit, karena hanya orang yang sangat mapan sesuai kebiasaan di London yang bisa memegang jabatan seperti itu. Namun, mungkin ia pernah menjadi host surgeon atau host physician, dan ia pergi 5 tahun yang lalu. Tahunnya terukir di tongkat. Lalu, dokter keluarga separuh baya ini menghilang di udara yang tipis. Sahabatku Watson, dan di sana muncullah seorang anak muda berusia di bawah 30 tahun, ramah, tidak ambisius, suka linglung, dan pemilik anjing kesayangannya, yang harus aku deskripsikan secara kasar bahwa anjingnya lebih besar daripada anjing terrier dan lebih kecil daripada anjing mastiff. Aku tertawa ragu saat Sherlock Holmes bersandar kembali di sofa dan menghembuskan asap rokok berbentuk lingkaran-lingkaran kecil ke udara. Mengenai bagian akhir itu, aku tidak punya cara untuk memastikannya, kataku. Tetapi setidaknya, tidaklah sulit menemukan beberapa hal khusus tentang usia dan karir profesi orang ini. Dari rak medis kecilku, aku mengambil sebuah direktori medis dan mencari nama tamu kami. Ada beberapa Mortimers, tetapi hanya satu yang mungkin tamu kami. Aku membaca catatannya dengan keras. Mortimer James M. R. C. S. 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Host surgeon,
dari 1882 sampai 1884 di rumah sakit Charing Cross. Pemenang Jackson Prize for Comparative Pathology dengan esai berjudul Is Disease a Reversion? Anggota Korespondensi Swedish Pathological Society, penulis Some Freaks of Aphatism, Lancet 1882, Do We Progress? Journal of Psychology, Maret 1883. Pegawai Dinas Kesehatan untuk Paroki Grimpen, Thorsley, dan Highbarrow. Jangan sebutkan kelompok berburu lokal itu, Watson, kata Holmes sambil tersenyum nakal. Tetapi ia hanya seorang dokter desa seperti yang kamu yakini. Aku pikir aku cukup benar dengan kesimpulanku mengenai sifat-sifatnya. Aku katakan, aku ingat dengan baik, ia ramah, tidak ambisius, dan linglung. Ini adalah pengalamanku bahwa ia adalah satu-satunya orang ramah di dunia yang menerima testimoni. Satu-satunya orang yang tidak ambisius, yang meninggalkan karir di London untuk praktik di desa. Dan satu-satunya orang suka linglung yang meninggalkan tongkatnya di sini dan bukan kartu namanya setelah menunggu 1 jam di ruangan ini. Dan anjingnya, sudah menjadi kebiasaan anjingnya membawa tongkat ini di belakang tuannya. Karena tongkatnya berat, si anjing membawa tongkat ini dengan menggigitnya di bagian tengah dan tanda-tanda bekas gigitan anjing ini terlihat sangat jelas. Bekas gigitan taring ini seperti terletak di ruang antara bekas-bekas gigitan ini. Terlalu lebar untuk anjing jenis terrier dan tidak cukup lebar untuk anjing mastiff. Mungkin anjing yang ia miliki adalah jenis spaniel berburu keriting. Holmes bangkit dari duduknya dan berjalan mondar-mandir di ruangan sambil berbicara. Sekarang ia berhenti di dekat jendela. Ada semacam keyakinan dalam suaranya sehingga aku mendongak ke atas dan kaget. Sahabatku, bagaimana kamu bisa begitu yakin akan hal itu? Untuk alasan yang sangat sederhana, karena aku sering melihat anjing di tangga depan dan ada cincin pemiliknya. Jangan berak. Aku mohon padamu, Watson. Ya, seprofesi denganmu dan kehadiranmu mungkin membantuku. Sekarang adalah momen nasib yang dramatis ketika kamu mendengar sebuah langkah yang memasuki kehidupanmu dan kamu tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Apakah itu Dr. James Mortimer? Ini aku, Sherlock Holmes, spesialis kejahatan. Masuklah. Aku terkejut dengan kehadiran tamu kami, karena aku mengharapkan seorang dokter desa yang sesuai tipikalku. Ia kurus, sangat tinggi, dengan hidung panjang seperti paruh yang menonjol ke depan di antara kedua mata abu-abunya yang tajam. Kedua mata itu nampak begitu berdekatan dan berkilau cerah. Dari belakang, kacamatanya yang berbingkai emas, ia berpakaian dengan cara profesional tetapi agak jorok karena mantel longgarnya suram dan celana panjangnya compang-camping. Walaupun masih muda, punggungnya yang panjang nampak sedikit membungkuk dan ia berjalan dengan menyorongkan kepalanya ke depan. Saat ia masuk, pandangannya jatuh pada tongkat yang berada di tangan Holmes dan ia berlari menuju ke tongkat dengan berteriak gembira. Aku sangat senang, katanya. Aku tidak yakin apakah aku telah meninggalkannya di sini atau di kantor pengiriman barang. Sebuah hadiah aku lihat, kata Holmes. Iya, Tuan. Dari rumah sakit Charing Cross. Dari 1-2 temanku untuk pernikahanku. Sayang. Ini sungguh buruk, kata Holmes sambil menggelengkan kepalanya. Dr. Mortimer berkedip melalui kacamatanya dengan sedikit heran. Kenapa buruk? Anda telah mengacaukan kesimpulan kecil kami. Pernikahan Anda katakan. Iya, Tuan, aku telah menikah. Aku juga meninggalkan rumah sakit dan kini aku mencari nafkah dari praktik konsultasi. Itu diperlukan untuk membuat rumahku sendiri. Ayolah, lagi pula kami tidak salah begitu jauh, kata. Dan sekarang Dr. James Mortimer, Mr. Tuan, Mr. Aku adalah seorang MR
CS biasa saja. Dan Anda adalah seorang pria dengan pikiran yang tepat, jelas. Seorang amatir dalam ilmu pengetahuan, Mr. Holmes, seorang pemungut kerang di tepi lautan dari samudera besar yang tidak dikenal. Aku kira aku ingin berbicara dengan Mr. Sherlock Holmes dan bukannya tidak. Ini temanku, Dr. Watson. Senang bertemu Anda, Tuan. Aku telah mendengar nama Anda disebutkan dalam hubungannya dengan teman Anda. Anda sangat menarik perhatianku, Mr. Holmes. Aku tidak mengharapkan sebuah tengkorak panjang atau semacam perkembangan supraorbital yang baik. Apakah Anda keberatan jika aku memeriksa tulang tengkorak pelindung otak Anda dengan jari-jariku? Cetakan tengkorak Anda, Tuan, sampai yang asli tersedia akan menjadi ornamen di setiap museum antropologi. Aku tidak bermaksud berlebihan, tetapi aku akui bahwa aku menginginkan tengkorak Anda. Sherlock Holmes mempersilahkan tamunya duduk di kursi. Aku rasa Anda orang yang antusias dengan jalan pikiran Anda, Tuan. Seperti aku, antusias dengan jalan pikiranku. Aku mengamati jari telunjuk Anda bahwa Anda membuat rokok sendiri. Tidak ada keraguan dalam menyalakannya. Tamu kami mengambil kertas dan tembakau dan melinting sebuah rokok dengan tangkas. Ia memiliki jari-jari panjang, bergetar, selincah, dan segelisah antena serangga. Holmes terdiam, tetapi pandangan kecilnya melesat menunjukkan minat terhadap tamunya. Aku rasa, Tuan, akhirnya Holmes berkata, bahwa ini tidak semata-mata untuk tujuan memeriksa tengkorakku yang telah Anda lakukan padaku. Yang membuatku merasa terhormat adalah karena tadi malam Anda telah datang dan datang lagi hari ini. Tidak, Tuan, tidak. Walaupun aku senang memiliki kesempatan untuk memeriksa tengkorak Anda, aku datang pada Anda, Mr. Holmes, karena aku menyadari bahwa aku sendiri bukanlah orang yang tidak praktis, dan karena aku tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah masalah yang sangat serius dan luar biasa. Aku menyadari bahwa Anda adalah seorang ahli tertinggi kedua di Eropa. Memang, Tuan. Bolehkah aku bertanya siapa yang memiliki kehormatan untuk menjadi yang pertama? Tanya Holmes dengan penasaran. Untuk pikiran ilmiah, Monsieur Bertillon. Lalu mengapa Anda tidak berkonsultasi dengannya? Aku katakan, Tuan, untuk pikiran ilmiahnya, bukan orangnya. Tetapi sebagai orang yang praktis dengan urusan-urusannya, maka harus diakui bahwa Anda berdiri sendiri. Aku percaya, Tuan, bahwa aku tidak sengaja, hanya sedikit, kata Holmes. Aku rasa, Dr. Mortimer, Anda akan melakukannya dengan bijaksana jika tanpa basa-basi lagi, Anda dengan senang hati mengatakan padaku apa sebenarnya masalah Anda, sehingga Anda membutuhkan bantuanku. Oke, 18 menit. Bye-bye, thank you.